Halo semua, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku akan membahas bagaimana sih caranya bikin tone mode black. Jadi seperti judulnya, tone ini akan terlihat hitam atau abu-abu. Yang menariknya pada tone ini yaitu pada bagian warna tertentu selain warna black atau abu-abu akan nampak jelas. Seperti kombinasi warna gitu intinya. So kita langsung masuk aja ke langkah pengeditannya. Langkah pertama, aku akan mengatur di pencahayaannya. Nah, jadi pada foto ini untuk cahayanya terlihat cerah atau tinggi ya. Jadi aku akan mengatur turun menjadi 20 supaya cahaya pada foto ini sedikit berkurang. Setelah itu untuk kontrasnya aku akan menaikkan menjadi 34 agar sedikit ada efek bayangannya. Dan untuk highlight aku akan mengatur turun menjadi -100. Setelah itu untuk bayangannya aku akan menaikkannya menjadi 74 supaya terlihat jelas atau kontras pada fotonya. Untuk warna putih aku akan atur turun menjadi -100. Dan yang terakhir bagian hitam aku akan menaikkannya sebanyak 58. Dan jika di pencahayaannya sudah kamu sesuaikan, setelah itu pergi ke menu kurva. Untuk kurvanya sendiri aku akan menambahkan menjadi 3 titik. Nah, untuk di bagian black atau titik yang paling bawah ini, aku akan menaikkannya sedikit seperti ini. Jika kamu sudah sesuaikan dengan apa yang aku contohkan, selanjutnya kita ke menu warna. Oke, untuk temperaturnya sendiri aku akan menaikkannya menjadi 4. Lalu untuk coraknya aku akan atur turun menjadi 8. Selanjutnya di vibrance. Nah, jadi di vibrance-nya aku akan menaikkannya agar warna pada foto ini menjadi terlihat detail. Aku akan menaikkannya menjadi 50 atau ke warna kuning. Dan terakhir untuk kejenuhannya sendiri aku tidak banyak mengaturnya, sekitar menjadi 14. Karena seperti yang aku bilang pada video sebelumnya, untuk di bagian kejenuhan sendiri sangat kuat dibanding dengan vibrance. Oke, apabila sudah seperti ini aku akan mengaturnya lagi di menu color grading. Untuk titik bayangan di bagian rona aku akan atur naik sebanyak 225 menuju ke warna biru muda. Lalu untuk kejenuhannya aku akan menaikkan sedikit menjadi 10. Dan jika sudah, kita ke bagian highlight. Untuk ronanya aku akan menaikkannya sebanyak 230. Begitu pula untuk kejenuhannya, aku akan menaikkannya sedikit sekitar 10. Oke, yang terakhir untuk pencampurannya. Di sini aku akan mengaturnya naik menjadi 100. Nah, kalau sudah kita pergi ke menu mix atau campuran warna. Untuk warna dari warna merah ini aku akan atur turun menjadi -10 supaya warna merah pada foto ini terlihat jelas atau detail. Lalu untuk kejenuhan aku akan atur naik sebanyak 28. Dan yang luminance, di sini aku akan mengaturnya sedikit ke angka 14.
Oke, lanjut ke warna oranye. Untuk warnanya aku akan atur turun sedikit menjadi 8. Begitu pula untuk kejenuhannya menjadi 8. Dan yang luminance aku akan mengaturnya menjadi 30. Oke, setelah itu ke warna kuning. Untuk warna kuningnya sendiri, di bagian rona aku akan atur turun sebanyak -100. Begitu pula untuk kejenuhan, aku akan turunin menjadi -100. Setelah itu ke warna hijau. Untuk warna hijau, di bagian rona aku akan turunin juga menjadi 100 dan kejenuhan menjadi 100. Oke, setelah itu ke warna aqua. Untuk warnanya sendiri, aku akan atur turun menjadi 100 dan kejenuhannya juga. Yang luminance aku akan atur setengah menjadi 50. Lanjut ke warna biru. Jadi apabila ingin mendapatkan hasil black atau abu-abu untuk pengaturan warna di foto ini, yaitu di warna biru. Di sini aku akan mengatur turun sebanyak -100. Lalu untuk kejenuhannya begitu juga sama seperti rona menjadi 100. Dan untuk luminance-nya sendiri aku akan atur turun menjadi 50. Dan selanjutnya ke warna ungu. Untuk kejenuhan dari warna ungu aku akan atur turun menjadi -100. Oke, yang terakhir ke menu warna pink. Untuk kejenuhannya sendiri aku akan atur turun menjadi 50. Dan yang luminance aku akan naikkan menjadi 100. Jika sudah kamu atur di semua bagian menu warna, selanjutnya ke menu efek. Oke, kita mulai di bagian tekstur. Untuk tekstur aku akan atur turun menjadi -10. Selanjutnya kejernihan. Untuk kejernihannya sendiri aku akan menaikkannya sebanyak 18. Lalu di efek kabutnya aku juga akan menaikkannya menjadi 24. Dan untuk fadednya aku akan mengatur sedikit supaya di bagian tepi menjadi hitam. Aku akan atur turun sekitar -18. Dan lalu untuk titik tengahnya aku akan atur turun menjadi 15. Dan yang terakhir di bagian feather, aku akan menaikkannya sebanyak 85. Oke, apabila di menu efek ini kamu sudah atur, selanjutnya kita ke langkah terakhir di semua bagian ini, yaitu di menu detail. Untuk menajamkannya, aku akan menaikkannya menjadi 12. Dan lalu untuk pengurangan noise, seperti yang kalian tahu, untuk pengurangan noise sendiri berfungsi untuk mengurangi bintik pada keseluruhan foto ini. Aku akan mengatur naik menjadi 38. Begitu pula untuk pengurangan noise warna. Bedanya dari pengurangan noise ini yaitu pada kefokusannya. Kalau di pengurangan noise warna lebih fokus pada warna dari keseluruhan komposisi pada fotonya. Aku akan menaikkannya sebanyak 38 supaya seimbang dengan pengurangan noise. Dan yang terakhir di bagian kehalusan. Untuk kehalusan aku akan menaikkannya sebanyak 85 agar pada foto ini terlihat halus di seluruh bagian. Oke, seperti ini kira-kira untuk langkahnya. Kita bisa lihat perbedaannya. Ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Untuk bahan latihannya aku sudah sediakan di deskripsi ya. So, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Oke, see you next video.